Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latif Rahman. Saya mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Dasar. Saya akan mempresentasikan manajemen pendidikan tentang sarana dan prasarana. Menurut Pauji dan Yusuf, manajemen sarana prasarana dapat dijelaskan sebagai proses kolaboratif dalam memanfaatkan semua fasilitas dan pendukung utama pendidikan secara efektif dan efisien. Jenis sarana dan prasarana. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 2 sarana sebagai mana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Bahan pembelajaran, B. Alat pembelajaran, dan C. Perlengkapan. Adapun bahan pembelajaran itu adalah segala bentuk materi yang digunakan dalam proses pembelajaran, baik itu teks, buku, modul, itu lembar kerja, media digital, bahan percobaan, gambar, video, pembelajaran, paket e-learning, dan sebagainya. Ini mencangkup baik bahan cetak maupun elektronik dan bahan yang habis pakai, misalnya kertas latihan dan bahan praktikum. Contoh konkretnya itu ada buku siswa, ada buku guru, LKS, LKPD, terus modul pembelajaran, file presentasi guru, video pembelajaran, paket praktikum IPA misalkan, dan lembar kerja siswa. Implikasinya, sekolah harus memastikan ketersediaan bahan yang sesuai kurikulum dan kebutuhan perkembangan peserta didik, baik bahan yang harus relevan, mutakhir, mudah diakses, termasuk untuk siswa berkebutuhan khusus. Peraturan pelaksanaan, pengarahan standar, dan jumlah minimal bahan sesuai jenjang. Alat pembelajaran adalah perangkat yang dipakai secara langsung untuk kegiatan mengajar, biasanya berupa peralatan yang membantu proses interaksi, misalnya laboratorium, alat peraga, komputer, proyektor, alat ukur, dan instrumen praktikum. Alat dapat bersifat teknis atau elektronik maupun non-elektronik. Contoh konkretnya set peraga matematika, mikroskop gitu kan, dan alat laboratorium IPA, komputer atau laptop atau tablet untuk lab komputer, proyektor, papan tulis interaktif, alat musik untuk pembelajaran seni, dan peralatan prakarya. Implikasi itu alat harus aman, layak pakai, sesuai standar pedagogis, pemeliharaan dan perawatannya menjadi bagian dari pengelolaan sarana sekolah agar tidak cepat rusak. Sekolah diwajibkan menyediakan alat yang memadai sesuai kebutuhan perkembangan fisik dan intelektual peserta didik. Perlengkapan. Nah, kalau perlengkapan ini mencakup fasilitas pendukung yang melengkapi alat dan bahan seperti misalnya meja, kursi gitu, rak penyimpanan buku, papan tulis, alat kebersihan, jaringan internet, sub kontak, dan barang-barang yang membutuhkan proses pembelajaran bisa berjalan tertib dan aman. Perlengkapan seringkali bersifat non habis pakai dan mendukung lingkungan belajar. Contoh konkretnya ada meja, ada kursi siswa guru, lemari arsip, rak buku, perlengkapan laboratorium, etika, keselamatan, atau aparat jika diwajibkan. Meja kerja guru, kabel, dan soket untuk peralatan kebersihan kelas. Implikasinya perlengkapan mempengaruhi kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi proses pembelajaran. Ketersediaan dan pemeliharaan perlengkapan termasuk kewajiban suatu pendidikan sesuai standar. Nah, menurut pasal 7, prasarana sebagai dimaksud pada ayat 1 terdiri A. Lahan, bangun, dan B. Bangunan, dan C. Ruang. Adapun jenis ruang itu adalah ruang belajar, memiliki fungsi tempat kegiatan tatap muka, contohnya ruang kelas, laboratorium IPA, ruang komputer. Selain itu ada ruang pendukung pembelajaran, yaitu fungsinya mendukung kegiatan pembelajaran, contohnya itu adalah perpustakaan, ruang seni, ruang musik. Harus ada ruang administrasi gitu kan, ini fungsinya memiliki pengelolaan dan pelayanan, contohnya ruang kepala sekolah, TU, dan ruang guru. Ada yang selanjutnya ada ruang penunjang, yaitu kebutuhan sosial dan kesehatan, itu contohnya adalah UKS, kantin, ruang ibadah, dan toilet. Terus ada ruang terbuka, yaitu aktivitas luar ruang fungsinya itu
lapangan, taman, dan kebutuhan edukatif. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi manajemen dalam sarana dan prasarana. Menurut Josh Terry, menjelaskan ada 4 fungsi manajemen yang diakronimkan POIC seperti itu. Yang pertama ada planning, adalah tahap perencanaan, ini ditetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Selain tujuan, langkah-langkah dan strategi perencanaan pun harus direncanakan dengan baik. Yang kedua adalah organizing. Dalam tahap ini adalah pembagian tugas dan kepada seluruh anggota dengan maksud agar pekerjaan cepat selesai. Selain itu, fungsi juga untuk menentukan struktur tanggung jawab dan penempatan orang yang ada di organisasi. Yang ketiga itu actuating. Itu tahap ini adalah penggerakan anggota agar bekerja dengan penuh motivasi dan tanggung jawab, di mana atasan memberi perintah kepada seluruh anggota, memberikan bimbingan dalam pelaksanaan serta pengorganisasian. Yang terakhir controlling, yaitu memiliki kegiatan yang sedang berjalan apakah sesuai rencana atau tidak. Selain itu, langkah ini juga membandingkan hasil, mengambil tindakan yang bertujuan untuk mengoreksi, serta bila perlu ya melihat apakah ada penyimpangan atau tidak, seperti itu. Yang selanjutnya adalah peran sarana dan prasarana. Yang pertama itu sebagai pendukung terlaksananya proses pembelajaran yang efektif. Itu sarana dan prasarana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Dengan ketersediaan alat peraga, media digital, dan ruang belajar yang baik, guru lebih mudah mengajar dan siswa lebih mudah memahami konsep. Yang selanjutnya itu sebagai sarana pengembangan potensi peserta didik, di mana sarana prasarana itu membantu siswa mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Fasilitas seperti ruang seni, lapangan olahraga, dan lab komputer itu memperluas kesempatan siswa untuk belajar melalui praktik dan pengalaman nyata. Yang selanjutnya sebagai penunjang inovasi dan kreativitas guru. Guru dapat menciptakan pembelajaran inovatif dan menyenangkan dengan bantuan media dan alat pembelajaran yang lengkap. Prasarana yang memadai mendorong penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, STEM, dan digital learning. Selanjutnya yaitu sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan komponen dari Standar Nasional Pendidikan atau SMP. Mutu sekolah sering dinilai dari kelayakan ruang belajar, fasilitas lab, perpustakaan, dan media pembelajaran. Selanjutnya sebagai penunjang kesejahteraan dan keamanan warga sekolah. Prasarana yang baik menjamin keselamatan dan kesehatan peserta didik, misalnya ventilasi cukup, ruang UKS, toilet bersih, dan air yang bersih, seperti itu. Lingkungan yang bersih dan aman meningkatkan semangat belajar dan rasa memiliki terhadap sekolah. Sebagai perencanaan dan pengolahan sekolah, ya, di mana pada tahap terakhir ini sarana prasarana itu menjadi bagian penting dalam manajemen sekolah, mulai dari perencanaan, RKS, RKAS, ya, pengadaan inventarisasi, hingga pemeliharaan. Dengan pengelolaan yang baik, sekolah dapat memaksimalkan fungsi setiap fasilitas dan menghindari pemborosan. Selanjutnya, pengadaan sarana dan prasarana. Menurut Hidayah dan Widodo, ada beberapa cara pengadaan. Yang pertama itu pembelian, yang kedua produksi sendiri, yang ketiga penerimaan hibah, yang keempat penyewaan, yang kelima peminjaman, dan keenam pendaur ulangan, serta yang ketujuh itu penukaran, dan kedelapan rekondisi atau rehabilitasi. Selanjutnya itu pengaturan sarana dan prasarana. Menurut Hidayah dan Widodo ada 3 aturan untuk mengelola sarana dan prasarana. Pertama inventarisasi, 2 penyimpanan, dan 3 pemeliharaan. Untuk
Inventarisasi itu adalah kegiatan pencatatan atau pendataan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan pendidikan, baik yang dibeli, hibah maupun bantuan pemerintah. Inventarisasi bertujuan untuk mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, dan nilai barang yang dimiliki sekolah secara tertib dan teratur. Adapun penyimpanan ini itu kegiatan penempatan dan mengatur sarana atau perlengkapan agar mudah diambil, digunakan, dan aman dari kerusakan atau kehilangan. Penyimpanan bukan hanya meletakkan barang tetapi juga mencakup sistem pengaturan dan pengamanan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan, di mana kegiatan ini yaitu merawat, memperbaiki, menjaga agar sarana dan prasarana sekolah itu tetap berfungsi dengan baik, tahan lama, dan aman digunakan. Pemeliharaannya dilakukan secara rutin, preventif, dan berkala, perbaikan bila rusak. Seperti